Serangan di Qatar ternyata bukan akhir bagi Israel untuk memperluas jangkauan perangnya. Tak lama dari serangan yang menargetkan memimpin Hamas di Doha, Israel mengerahkan jet tempurnya untuk menggempur Yaman. Dalam 72 jam terakhir alias 3 hari ke belakang, ada 6 negara yang jadi sasaran serangan pasukan Netanyahu ini. Mereka juga menyerang kapal yang tengah menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza di Tunisia. Kalau dihitung sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, sudah ada 7 negara yang jadi target serangan Tel Aviv. Ketujuh negara ini adalah Palestina, mencakup Gaza dan tepi barat, Suriah, Yaman, Lebanon, Iran, Tunisia, dan Qatar. Seperti apa serangan terjadi di tiap negara? Simak jawabannya dalam video berikut. Negara pertama yang jadi sasaran serangan Israel tentu adalah Palestina, meliputi Gaza dan tepi barat. Mengutip Al Jazeera, operasi Israel Defense Force atau IDF di Gaza menewaskan sedikitnya 150 orang dan melukai lebih dari 540 orang lainnya sejak Senin 8 September 2025. Israel terus melanjutkan serangannya terhadap kota Gaza, menyasar gedung-gedung tinggi, menghancurkan infrastruktur, dan memaksa penduduk meninggalkan rumah mereka. Hal ini membuat banyak warga Gaza tidak memiliki tempat aman untuk mencari perlindungan. Sejak Oktober 2023, korban jiwa di Gaza sudah mencapai 64.656 orang. Sebanyak 404 orang diantaranya meninggal karena kelaparan. Sementara ribuan orang lainnya tertimbun reruntuhan dan diyakini telah meninggal. Negara kedua adalah Lebanon. Di sini Israel menargetkan Hizbullah, salah satu proksi Iran yang juga mendukung Hamas. Israel dan Hizbullah memang sudah melakukan gencatan senjata, tapi tak berarti Lebanon aman begitu saja. Senin siang 8 September waktu setempat, jet tempur Israel menggempur distrik Beka dan Hermel di Lebanon Timur, menewaskan sedikitnya 5 orang. IDF mengklaim telah menyerang depot senjata dan fasilitas militer yang digunakan oleh Hizbullah. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan Hizbullah belum memberikan tanggapan. Meskipun ada gencatan senjata, Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di wilayah Lebanon, terutama di Lebanon Selatan. Lagi-lagi, ini adalah pelanggaran terang-terangan Israel terhadap ketentuan gencatan senjata. Suriah, negara Timur Tengah yang masih menata diri usai pemberontakan dan pergantian pemerintahan juga tak luput dari serangan mereka. Pada Senin malam, Israel meluncurkan serangan yang menghantam pangkalan angkatan udara Suriah di Homs dan barak militer dekat Latakia. Hal ini diungkap oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR yang berpusat di Inggris. Pihak Kementerian Luar Negeri Suriah juga mengecam serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara serta ancaman terhadap keamanan nasional dan regional. Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel sudah melakukan ratusan serangan terhadap infrastruktur militer Damaskus. Sepanjang 2025, Tel Aviv tercatat melakukan hampir 100 serangan, menghancurkan 135 lokasi dan menewaskan 61 orang. Markas Houthi di Yaman juga kembali menerima serangan roket yang dijatuhkan Israel di Sana'a. Serangan roket pada Rabu 10 September 2025 itu terjadi beberapa hari setelah kelompok Houthi melakukan serangan drone yang menghantam Bandara Ramon di Israel. Sebanyak 35 orang tewas dan 131 orang terluka dalam serangan Israel di ibu kota Sana'a dan wilayah Al-Jaf. Pihak Kementerian Kesehatan Yaman menyebutkan korban diperkirakan akan terus bertambah seiring tim penyelamat terus melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan.
Media Al Masirah melaporkan serangan itu menghantam fasilitas medis dan kompleks pemerintahan. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree membantah serangan itu menargetkan peluncur rudal kelompok ini. Sedangkan IDF mengklaim jet tempurnya menyasar fasilitas militer Houthi di Sana'a dan Al-Jaf. Kelompok Houthi adalah sekutu dekat Hamas dan salah satu proksi Iran yang tak pernah berhenti menyerang Israel. Kelompok Yaman ini telah bersumpah akan selalu mendukung Hamas dan Palestina. Meski dibombardir serangan Israel, namun ancaman Houthi ke Tel Aviv tidak pernah surut sejak Gaza diporak-porandakan pada 7 Oktober 2023 lalu. Negara berikutnya sekaligus yang paling mengejutkan adalah Qatar, sebab negara kaya ini adalah sekutu dekat dari Amerika Serikat. Selasa 9 September 2025, beberapa serangan dihantamkan pesawat tempur Israel ke jantung ibu kota Qatar di Doha. Serangan ini menandai kali pertama Israel melancarkan operasi militer di wilayah Qatar. Dentuman ledakan terdengar di Doha dan rekaman visual menunjukkan asap membumbung dari lokasi ledakan tersebut. IDF mengklaim mereka menargetkan pimpinan senior Hamas dalam serangan ini. Salah satunya adalah negosiator utama Hamas saat ini, yakni Khalil Al-Hayya. Meski begitu, Hamas mengatakan para pemimpin seniornya termasuk Khalil Al-Hayya selamat dari serangan udara Israel. Tetapi 5 anggota yang berpangkat lebih rendah dan 1 orang petugas keamanan Kementerian Dalam Negeri Qatar dilaporkan tewas. Mereka yang tewas termasuk anak laki-laki dari Al-Hayya. Serangan Israel ke Qatar telah menuai kecaman dunia. PBB menyebut Israel telah kelewat batas dengan menyerang kedaulatan Qatar. Negara ke-6 adalah Tunisia, namun Israel kali ini tidak menyerang negara itu secara langsung. IDF menargetkan kapal Global Zumud Flotilla atau GSF yang sedang berada di perairan Tunisia pada Selasa 9 September 2025. Sebuah rekaman video yang diunggah oleh GSF di akun Instagramnya menunjukkan sebuah proyektil yang dilepaskan drone tiba-tiba menghantam kapal tersebut, diikuti suara dentuman dan kobaran api. GSF mengatakan serangan drone Israel itu mengenai salah satu kapal utama mereka yang disebut GSF mengatakan serangan drone Israel itu mengenai salah satu kapal utama mereka yang disebut Family Boat. Serangan itu mengakibatkan dek utama dan penyimpanan di bawah dek mengalami kerusakan. Adapun kapal berbendera Portugal itu tengah mengangkut anggota komite pengarah GSF yang menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Menurut mereka, serangan Israel tersebut bertujuan untuk mengintimidasi dan menggagalkan misi pelayaran perjuangan itu. Meski demikian, GSF menekankan bahwa serangan drone Israel tidak akan memupuskan semangat mereka untuk melakukan misi tersebut. Negara terakhir adalah Iran yang merupakan musuh bebuyutan Israel di kawasan. Serangan ke Iran memang tidak terjadi baru-baru ini. Pertikaian keduanya ini terakhir kali terjadi pada Juni 2025 dalam perang 12 hari yang mematikan. Tujuan utama Israel adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Israel mengklaim kemenangan karena tujuan operasi Rising Lion yang diluncurkan pada 13 Juni 2025, yakni menghancurkan nuklir Iran, dinilai sudah tercapai. Sementara Iran mengklaim kemenangan juga setelah meluncurkan ratusan rudal dan drone yang menghantam sejumlah wilayah Israel seperti Tel Aviv, Haifa, Ramat Aviv, dan Beersheba. Saling serang antara Israel dan Iran selama 12 hari juga menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Teheran melaporkan sebanyak 610 warganya tewas, sementara Israel menyebut 24 penduduknya tewas. Dalam 72 jam terakhir, 6 negara jadi sasaran Israel. Dari Gaza sampai Doha, dari Sana'a hingga perairan Tunisia. Bahkan Iran pun tak lepas dari catatan serangan yang lebih dulu terjadi. Dalihnya macam-macam, memburu pentolan Hamas, meredam Hizbullah, menekan Suriah, membalas Houthi, hingga mencegat misi kemanusiaan. Tapi dibalik semua alasan yang tampak jelas adalah satu, perang ini tak lagi terbatas pada Gaza. Nafsu perang Israel ini telah merembet, meluas, dan kini menjangkiti kawasan Timur Tengah. Ketika satu negara menyerang 6 kedaulatan negara lain sekaligus,
Pertanyaan tersisa bukanlah siapa yang menang atau kalah, tapi sampai sejauh mana dunia membiarkan api ini membesar, dan berapa lama lagi warga sipil harus membayar harga dari ambisi dan dendam. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.